Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kembali dengan Cinta Tarot ya. Aku mau membuat general reading atau membaca energi semua orang ya. Ini bisa cocok, bisa enggak sih ya? Bisa vice versa gitu ya, bisa keterbalikannya. So, apapun itu ya. Dan ini temanya adalah perasaannya saat ini ke kamu. So ini reading singkat tentang percintaan, yaitu perasaannya saat ini ke kamu seperti apa. Ini tidak ada batasan waktu, jadi kapan penonton itu bisa. Buat yang kepengen langsung dibaca ke energinya, bisa personal reading, bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Kalau ada pesan penting itu bisa jadi petunjuk buat kamu ya. So general reading. Um, Perasaannya saat ini ke kamu seperti apa ya? This situation. Right. Thank you. Once more. Perasaannya saat ini ke kamu. Nine of Pentacles. The Tower. Nine of Swords. Seven of Wands. Once more. Queen of Pentacles. Okay. Aku melihat, nanti aku sebutkan ya zodiaknya. Aku melihat dia ada kelelahan ya. Ada sesuatu yang dia merasa ya, dia merasa benar-benar berjuang buat kamu, benar-benar membangun buat kamu hubungan ini gitu ya. Tapi tidak juga semuanya tercapai gitu, tidak juga membuat kamu mungkin jadi milik dia atau membuat kamu memahami keinginannya dia gitu ya, ngerti maunya dia gitu-gitu. So dia merasa kelelahan di sini dalam hubungan ini. Dia merasa terlalu banyak dia yang berjuang ya. Terlalu banyak dia yang berjuang dan dia merasa situasi hubungan ini seperti banyak penghalangnya, banyak rintangannya ya. Dia merasa seperti itu. Aku lihat dia juga ada yang lebih fokus sama kehidupannya ya, terutama keuangan, atau memang ada situasi di dalam hubungan ini yang berkaitan dengan keuangan yang membuat situasi hubungan di sini nggak stabil ya. Ya mungkin ada finansial yang harus diperhatikan oleh dia dan kamu gitu, supaya hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Ya benar ya, kalau misalnya kamu pengen menjalani suatu hubungan yang serius dengan seseorang, finansial itu penting ya guys. Even nggak serius juga penting ya, nggak sih? Kan nggak mungkin lah orang mau nggak punya uang untuk menjalin suatu hubungan, kan pastilah ada biaya-biaya yang nggak, kita kan tidak menutup mata ya, emang itu beneran gitu yang terjadi ya kan. Mungkin mau makan, mau nonton gitu kan, itu semua butuh biaya. Apalagi kalau ingin menjalin hubungan yang lebih serius, yang lebih solid ya, tentu akan membutuhkan uang yang lebih besar gitu loh. Jadi ini ada, aku merasa sih dia juga mungkin merasa kelelahan ya dengan situasi. Mungkin dia sudah banyak berusaha, banyak berjuang, tapi belum juga bagus situasi keuangan dalam hidupnya dia gitu ya. Ini bisa vice versa, bisa energi kalian juga. Jadi kelelahan dia, seperti akan menyerah sebelum sampai gitu, padahal sudah dikit lagi akan sampai gitu loh. Tunggu ya, aku ambil lagi.
Ace of Cups, Queen of Wands, Ten of Swords, King of Pentacles, dan Knight of Cups. So aku melihat ya, cintanya besar ya, cintanya terlalu besar di antara kalian, spiritual connection. Tapi aku merasa ya guys, ini hubungan bisa jadi on off gitu ya, kayak kadang berjalan dengan baik, kadang off, kadang mungkin dieman gitu ya. Hubungannya sudah on off. Di sini aku ngeliat kadang mungkin situasinya bagus dari dia, kadang dia bisa mengendalikan energinya dia, tapi kadang juga dia merasa jatuh gitu loh, lelah gitu loh ya, karena obsesinya dia tentang keuangan, tentang uang, tentang kestabilan keuangan. Mungkin dia ini punya cita-cita yang belum tercapai ya guys, soal hidupnya gitu loh. Tapi di luar itu dia tetap ingin bersama kamu karena dia punya perasaan yang besar ya, seperti itu yang dia rasakan. Tapi kok aku boleh lihat ya ke depannya, ya aku melihat sih keinginannya dia ini bakal terwujud ya. Memang dia seseorang yang menurut aku bekerja keras untuk mewujudkannya gitu loh, bener-bener. Walaupun kadang-kadang dia ngerasa lelah, ngerasa nggak sanggup, ngerasa putus asa, tapi dia nih tetap bangkit lagi gitu ya. Ya emang seperti itu sih ya, perjuangan ya. Di sini aku ngeliat ada keinginannya dia yang akan terwujud, aku lihat. Dan mungkin ini akan memberanikan dia untuk benar-benar datang ke kamu, semisal ngajak menjalin suatu hubungan atau ngajak ke hubungan yang ke level berikutnya atau level serius gitu loh. So ini bisa saja akan terjadi di dalam hubungan kalian. Kendalanya di mana sih di hubungan ini? Kendalanya dari dia ya, karena dia belum stabil hidupnya. Jadi itu sih ya, dia nggak menyalahkan kamu, tapi dia lebih ke keadaannya dia sendiri. Kalau soal perasaannya dia ke kamu, dia cinta banget loh, dan dia tuh keinginan besar banget untuk bisa bersama kamu, pengen datang ke kamu bener-bener serius gitu tuh, keinginannya dia banget gitu loh ya. Cuman banyak hal di keadaan dia yang membuat jadinya dia mungkin gak pasti, seperti gak pasti buat kamu. Hubungannya jadi kurang berjalan dengan baik ya, kadang on off gitu ya. Kadang dia kalau lagi stabil dia bisa menghubungi kamu atau kelihatan oke gitu ya, tapi nanti kalau dia lagi pusing lagi ya kayak gitu lagi gitu loh. Ada situasi yang nggak mendukung. Aku nggak tahu sih apakah ada di sini yang kalian ini terjebak juga dalam situasi hubungan cinta yang cinta segitiga ya, kayak menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang mungkin udah ada pasangan juga gitu, atau ada dua pilihan, jadinya kayak nggak mendukung, situasinya sulit, tapi memang dia senang sama kamu gitu. So ini akan menjadi hubungan yang melelahkan ya kalau yang seperti ini ya. Jadi bisa dipikirkan lagi gitu ya. Oke, aku sebelum sebutkan zodiak ya, di sini aku buka dulu dari Romance Angels, akan gimana sih hubungan ini ya. Akan gimana hubungan ini ya. Heart to heart conversation. Oh, unrequited love. It is safe for you the love dan healing family issues. Ada you deserve love dan very soon. So aku tidak melihat
perpisahan sebenarnya dalam situasi hubungan ini. Justru aku melihat akan ada pertemuan di antara kalian, pembicaraan dari hati ke hati ya, secara jujur, apa sih yang dimauin sama kamu, apa yang dimauin sama dia. Dia ternyata selama ini sering merasa tidak dicintai atau tidak berbalas cintanya gitu. Dia tuh nggak yakin dengan perasaan kamu. Dia merasa sudah benar-benar berjuang memperjuangkan cintanya untuk kamu, tapi dia merasa kamu biasa aja responnya gitu. Jadi dia penasaran nih, kamu suka nggak sih sama dia gitu ya. Dan aku merasa mungkin setelah pembicaraan dari hati ke hati itu mungkin akan saling nyaman sih satu sama lain ya. Jadi tahu ya dia maunya apa, kamu maunya apa, perasaannya seperti apa, kayak gitu ya. Jadi gini loh, bisa jadi pesan juga buat kamu ya, bahwa ini orang mau benar-benar senang sama kamu loh gitu. Bisa jadi apa kayak pernyataan buat kamu bahwa kamu aman sama dia, kamu aman untuk mencintai dia gitu loh. Jadi dia tidak akan seperti mungkin pasanganmu sebelumnya gitu yang menyakiti. Nah, dia benar-benar senang gitu, benar-benar sayang gitu. Aku melihat juga ada situasi keluarga, anak-anak yang mempengaruhi hubungan percintaannya dia. Ini terutama mungkin dia yang sudah punya anak ya, punya situasi kehidupan masa lalu ya, yang mungkin pernah gagal dalam pernikahan gitu, terus ada anak. Jadi anak-anak itu akan mempengaruhi percintaannya dia gitu. Jadi dia tuh even dia sudah sendiri mungkin ya, sudah sendiri atau belum aku nggak tahu lah, yang pasti even dia sudah sendiri pun dia tetap punya tanggung jawab itu kan gitu loh. Jadi tetap aja kalau situasinya sulit ya akan sulit gitu loh, situasinya tidak mendukung ya seperti itu gitu loh, akan on off kisah cintanya. Tapi dari semuanya ya, overall aku merasa di dalam waktu dekat ya, seseorang yang kalian tuju ini ya akan datang atau akan menghubungi dan akan menyatakan bagaimana perasaannya. Mungkin saling memahami seperti yang aku bilang tadi, berbicara dari hati ke hati, ini gimana gitu. Mungkin dia akan mengungkapkan bagaimana situasinya dia, kamu juga begitu. Jadi akan disatukan gitu, gimana lah biar kalian tuh tetap bisa bersama dan saling memahami keadaan satu sama lain kayak gitu ya. Jadi ini udah niatnya besar banget kok, dia memang ingin jawaban lebih pasti gitu, ini kita gimana gitu, dipastikan gitu loh sama dia ya. So ini tidak akan jadi tanda tanya lagi buat kamu nantinya, karena kalau dia memang benar-benar bicara sama kamu, nemuin kamu gitu ya, ya ini akan menjadi titik terang buat hubungan kalian nih mau kayak mana arahnya ya. So itu untuk kalian. Tapi tunggu aku belum sebutin zodiaknya. Ini adalah zodiak yang berkaitan, bisa zodiakmu atau zodiaknya dia, siapapun yang berkaitan dengan ini atau berhubungan dengan readingan ini ya di dalam hidup kalian ya. Di sini ada fire sign yaitu Leo, Sagittarius dan Aries. Ini juga fire sign. Dan juga ada earth sign, Capricorn, Taurus dan juga Virgo ya. Ada water sign itu Pisces, Cancer dan Scorpio. Ini juga water sign. Air sign ya, air sign itu bagian atasnya elemennya angin ya, angin, Aquarius, Gemini dan juga Libra. Tapi nggak jadi patokan karena semua zodiak itu ada di sini, karena ini general, bergantung juga sun moon risingnya ya. Jadi setiap orang tuh bisa punya zodiak yang berbeda-beda kalau nurutin Vedic ya. Kalau nurutin Western ya cuma satu, misalnya kayak saya zodiaknya Leo aja gitu. Jadi kalau menurutin Vedic atau dari India itu sun moon rising, zodiak saya bisa banyak gitu loh ya. 3 yang paling kuat gitu, 3 yang paling kuat yaitu Aries, Pisces dan Cancer, itu zodiak aku. Jadi dengan ini bisa jadi cocok sama aku gitu, atau berkaitan dengan aku kayak gitu. So seperti itu ya. Semoga semua ini bisa jadi pesan buat kalian semua. Yang resonate silahkan komen ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share ya.